Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Nggak ada dengar suaranya nih. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saya percaya hari-hari kita adalah hari-hari yang baik. Saya percaya juga hari-hari kita akan mengalami banyak hal, banyak perkara yang ajaib bersama Tuhan. Nah, pagi hari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita pengen belajar tentang irama bagi kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti setiap harinya disibukin dengan banyak pekerjaan. Dan pekerjaan tersebut itu yang membuat kita lelah. Ya kan? Nah, di tengah-tengah kelelahan itu kita berpikir dengan tidur semua kelelahan teratasi. Kenyataannya banyak orang yang sudah tidur ketika bangun juga tetap lelah. Kenapa seperti itu? Karena kita kurang istirahat Bapak Ibu Saudara. Loh, kan sudah tidur. Tidur berbeda dengan istirahat. Nah, itu dikatakan oleh Saundra Dalton dalam bukunya Sacred Rest, istirahat yang sakral. Nah, di sini dikatakan ada 7 istirahat Bapak Ibu Saudara, istirahat jasmani, istirahat mental, istirahat emosional, istirahat rohani, istirahat sosial, istirahat indrawi, dan istirahat kreativitas. Tidur itu cuman istirahat secara jasmani. Nah, sementara kita tidur, yang lainnya kita nggak istirahatin Bapak Ibu Saudara. Seperti contoh misalnya, kita boleh tidur, tapi kalau kita punya pikiran negatif. Atau kita juga punya dalam hal sosial, kita nggak istirahat, misalnya kita kecewa sama orang. Jadi artinya Bapak Ibu, kita bisa istirahat tidur, tapi cuma satu bagian. Nah, dikatakan oleh Saundra, dikatakan kita cuma istirahatkan secara jasmani, tapi yang lain nggak istirahat. Artinya semuanya jadi nggak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Artinya kita mengalami kelelahan demi kelelahan dalam kehidupan kita. Nah, dengan kelelahan-kelelahan tersebut Bapak Ibu Saudara nggak dapat dipungkirkan, hal itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Hal itu akan mempengaruhi pola pikir kita, pola tindak kita, dan bahkan hal tersebut dapat membuat kita mengalami kecelakaan kalau kita kurang tidur atau kita mengalami tidak istirahat. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, nah, saya berharap benar-benar ini hal penting Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan sekedar tidur, artinya banyak orang yang tidur, saya capek nih, saya mau tidur lebih panjang lagi lah. Kebetulan mungkin besok libur, saya mau tidur mungkin sampai jam 10 atau jam 12. Kenyataannya waktu kita bangun tetap lelah juga. Kenapa? Yang saya katakan tadi, karena kita tidak beristirahat yang 7 hal tadi. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, selama ini hal ini akan mempengaruhi irama kehidupan kita. Ya, contoh misalnya, kalau misalnya irama kehidupan kita nggak benar, kalau misalnya jantung kita berdetaknya nggak normal, artinya kadang cepat, kadang lambat, kadang cepat, kadang lambat, orang ngomong itu jantungan. Ya kan? Atau kalau kita napas kita kadang panjang, kadang pendek, panjang pendek, panjang pendek, kita juga nggak sehat. Nah, irama yang nggak sehat ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, istirahat ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan ini kita akan belajar sama-sama tentang irama bagi kehidupan kita. Jadi irama yang benar-benar seirama dengan Tuhan. Nah, kita belajar daripada Alkitab sepanjang bulan ini tentang irama kehidupan. Dan pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar harapan bagi jiwa yang lelah yang terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Begini bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, ayat ini sudah sering dengar. Mungkin aja sudah jadi ayat hafalan buat kita. Ya kan, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah Bapak Ibu, saya percaya semua orang pengen ngalamin kelegaan. Semua orang pengen mengalami satu breakthrough dalam kehidupannya. Semua orang pengen mengalami revival dalam kehidupannya. Tapi masalahnya, kenapa nggak semua orang mengalaminya? Nah Bapak Ibu perhatiin dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah ingat saya katakan tadi, tidur tadi itu hanya aktivitas. Ya kan, jadi bukan jadi yang Tuhan mau istirahat. Nah, maka dikatakan begini Bapak Ibu, hal pertama, harapan bagi jiwa yang lelah yang pertama dikatakan gini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pagi hari ini. Harapan bagi jiwa yang lelah, yang pertama mengalami pemulihan. Saya percaya semua kita mau mengalami pemulihan. Ya.
Terus yang kedua kita datang kepada Yesus, yang ketiga kita bergerak seirama dengan Yesus. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu, harapan bagi jiwa yang lelah yang pertama adalah mengalami pemulihan. Semua orang pengen ngalamin pemulihan. Nah Bapak Ibu, di sini dikatakan ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah kata kelegaan itu dari kata bahasa Yunani dikatakan anapao. Nah di dalam kata itu terkandung ada 3 kata, yang pertama rest, istirahat, yang kedua refresh, disegarkan, yang ketiga quiet, tenang. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi saya katakan tadi bukan soal istirahat atau tidurnya tadi, tapi ini benar-benar istirahat yang benar-benar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan memberikan istirahat kepadamu. Nah istirahat yang ini yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, di mana kita bisa mengalami pemulihan, di mana kita bisa mengalami kelegaan, di mana kita bisa mengalami disegarkan kembali dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu di sini jelas dikatakan gini, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu, artinya siapa aja, semua orang boleh datang kepada Tuhan. Nah artinya istirahat yang benar-benar mengubah orang yang letih lesu tadi mengalami satu kesegaran, mengalami satu kebugaran. Nah jelas dikatakan semua orang. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, semua orang itu siapa? Siapa sih yang datang kepada Yesus? Saya katakan gini, semua orang ke gereja mungkin iya, tapi nggak semua orang cari Tuhan di gereja. Semua orang punya masalah, tapi nggak semua orang pengen cari solusi dengan masalahnya. Semua orang mungkin punya problem, mungkin kita mengalami kelelahan, mungkin kita mengalami keletihan, mungkin kita mengalami kelesuan dalam kehidupan kita. Tapi kita abaikan. Nah Bapak Ibu, saya katakan gini, siapa semua orang itu? Siapa sih yang bisa datang kepada Tuhan? Orang yang rendah hati. Kalau kita nggak rendah hati Bapak Ibu, bagaimana mungkin dengan problem kita, dengan permasalahan kita, kita datang kepada orang minta tolong? Nggak mungkin. Sama dengan seorang pasien datang ke rumah sakit atau cari dokter. Ketika dia datang ke dokter, ditanya sama Pak dokter atau Bu dokternya. Ditanya, Pak sakit apa? Nggak sakit Pak. Jantung gimana? Biasa-biasa aja. Ada batuk pilek? Enggak Pak. Sesak napas juga? Enggak Pak. Ngapain datang ke dokter? Padahal napasnya, jantungnya mungkin sudah nggak enak. Mungkin perutnya sudah nggak enak. Tapi dia berkata, nggak apa-apa Pak. Sama dalam kehidupan kita, kadang-kadang ditanya, punya problem Pak? Punya masalah? Oh enggak. Lagi breakthrough. Lagi revival Pak. Jadi saya nggak punya problem. Tapi kadang-kadang kita punya problem bertumpuk-tumpuk dalam kehidupan kita. Kita nggak berani mengakuinya, kita nggak berani datang kepada Tuhan, sehingga problem itu berlarut-larut dalam kehidupan kita dan nggak pernah terselesaikan. Nah makanya firman Tuhan dikatakan, janji ini berlaku untuk semua orang, tapi orang yang mau merendahkan hatinya yang mau datang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, jelas di sini firman Tuhan, saya ulangin lagi dikatakan ayat ke ininya, pikul aku yang kau pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, untuk kita bisa rendah hati, kita harus punya hati yang lemah lembut. Banyak orang ketika ditegur sama firman Tuhan, ketika dikasih tahu kebenaran, bukannya melembutkan hatinya, tapi justru mengeraskan hatinya. Justru kadang-kadang membalikkan fakta. Atau justru kadang-kadang marah kepada orang yang kasih tahu. Seakan-akan dia paling benar. Gimana kita mau datang sama Tuhan? Gimana kita mengalami kelegaan? Gak mungkin. Nah jadi Bapak Ibu, bisa gak sih orang datang kepada orang minta tolong tanpa kelembutan? Bisa ketika dia punya kepentingan. Karena dia mungkin mau pinjam duit kah? Karena dia minta apa? Dia dengan rendah hati. Tapi hatinya nggak lembut, tetap keras. Nah artinya hati-hati Bapak Ibu Saudara. Artinya kita bisa jadi sikap punya kepalsuan, rendah hati kepalsuan, kalau kita nggak punya lembut hati.
Nah, yang Tuhan mau benar-benar gini, dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu, kalau ngomong kelembutan, saya contohin es krim lah ya. Kalau es krim itu meleleh, saya pengen tanya, lelehannya itu naik ke atas apa ke bawah? Ke bawah ya, nggak ada yang ke atas kan? Nah, saya percaya gini, kalau orang yang lemah lembut, artinya kalau hatinya leleh, luluh, otomatis dia bisa merendahkan hatinya. Dia menyadarin dirinya butuh Tuhan. Ya kan, dia menyadari bahwa dia memang butuh Tuhan. Nah, Bapak, maka saya katakan tadi, semua orang artinya benar-benar ini tawaran kepada semua orang, tapi orang yang benar-benar mau merendahkan hatinya, orang yang benar-benar punya kesadaran bahwa dirinya itu butuh Tuhan. Nah, maka itu Bapak Ibu saya katakan tadi, firman Tuhan ini nggak pernah berlaku kalau kita jadi pribadi yang merasa hebat. Nggak ada orang yang merasa hebat pengen datang minta tolong. Nggak ada. Karena kita merasa hebat kok. Nah, kalau kita merasa hebat juga ditanya, kita punya problem, kita mungkin lagi suam-suam, mungkin kita ngalamin kekeringan rohani, kita kalau ketemu orang, kita ngerasain, kita tahan napas, kita tinggi-tinggi, dadanya biar membusung, seakan-akan hebat, kuat, segala macam. Padahal udah lewat orangnya, langsung lemes, aduh, capek, nggak kuat. Tapi kita pengen nunjukin kepada orang lain bahwa kita hebat, bahwa kita pengen nunjukin pada orang bahwa kita kuat, padahal kita lemah, lesu. Maka dikatakan, ayo datang kepada Tuhan. Dikatakan, semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan, istirahat, rest tadi. Tuhan akan memberikan istirahat yang benar-benar kita ngalamin ketika kita bangun, ketika kita mengalami satu problem, ketika kita bangkit, Tuhan tuh memberikan satu kelegaan, ketenangan, istirahat yang benar-benar utuh dalam kehidupan kita. Jadi bukan berapa banyak waktu tidurnya, bukan. Kadang-kadang orang yang saya katakan ini boleh diranjang berjam-jam tapi nggak istirahat, pikirannya kemana-mana, ya kan, mikirin orang lain, pikirannya negatif. Jadi kita nggak ngalamin pemulihan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi kita benar-benar harus belajar punya hati yang lembut. Supaya kita bisa merendahkan hati kita. Ya, tegur orang, jangan langsung berbalik. Kadang-kadang ditegur, misalnya saya ditegur. Terus saya malah balikin, kayak lu bener aja. Kayak lu hebat aja. Kadang-kadang kita merasa paling hebat lah. Nah, itu dibuang ya Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pengen ngalamin pemulihan Bapak Ibu Saudara, jelas firman Tuhan dikatakan ayat 28 tadi, marilah kepadaku. Jadi kalau kita udah sadar, kita harus datang. Nah, ingat Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan gini, marilah kepadaku. Ku itu bukan pendeta, bukan orang pinter. Bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh datang ke pendeta atau teman yang Bapak Ibu percaya, bukan. Mereka itu cuma mediasi atau cuma fasilitator. Tapi jangan sampai kita bergantung sama dia. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu datang ke saya, dan saya ngajak Bapak Ibu bergantung sama saya salah loh. Saya salah. Saya harus ajak Bapak Ibu bergantung kepada Tuhan. Nah, maka di dalam firman Tuhan dikatakan ini, marilah kepadaku. Ya, jadi kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jelas dikatakan gini, yang saya katakan, kalau kita nggak sadar bahwa kita butuh Tuhan, kita nggak bakal cari Tuhan. Jujur saya katakan gini, yang saya katakan tadi, orang boleh datang ke gereja. Orang boleh ngelakuin aktivitas ibadah. Tapi belum tentu mereka cari Tuhan. Tapi saya percaya di sini semua cari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Alkitab jelas dikatakan dalam Matius 9 ayat 12. Hanya orang yang sakit atau bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, Bapak Ibu, maka saya katakan gini, ayo sama-sama kita introspeksi diri. Kita lihat ke dalam diri kita dengan jujur. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita?
Apa sih yang benar-benar terjadi dalam kerohanian kita? Kita jujur. Nah, terus kita datang sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada pemulihan tanpa kita mau terbuka. Benar, nggak bakal ada pemulihan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa mapan. Mapan itu merupakan akhir dari kemajuan dan awal daripada kemunduran. Jadi jangan pernah merasa, aduh sudahlah cukup begini aja. Enggak Bapak Ibu Saudara, kita harus maju. Nah maka yang kedua tadi dikatakan, datang kepada Yesus, bukan kepada pribadi yang lain. Dikatakan, marilah kepadaku. Ku di sini adalah Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar mau mengalami pemulihan, harus datang kepada Yesus. Harus benar-benar jumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu jumpa dengan saya, mungkin cuma sebagian problem selesai. Tapi kalau kita mau ngalamin kelegaan tadi, mau ngalamin rest tadi, Bapak Ibu harus jumpa dengan Tuhan. Maka dalam firman Tuhan dikatakan, datang kepadaku, bukan yang lain. Nah Bapak Ibu, kenapa dikatakan datang kepada Tuhan? Karena di luar Tuhan, Bapak Ibu, nggak ada kekuatan, di luar Tuhan nggak ada damai sejahtera. Saya itu manusia yang terbatas. Kekuatan saya terbatas. Siapapun di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kekuatannya terbatas. Tapi saya percaya gini, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kekuatannya tanpa batas. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, datang sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu boleh coba, kalau kita punya problem, punya persoalan apapun juga, kalau kita coba-coba menanggungnya sendiri, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, cepat atau lambat, kita akan stres, kita akan mutung, kita akan depresi. Maka itu pentingnya komunitas yang kemarin minggu dipelajarin. Ayo hidup dalam komunitas, komunitas yang saling mendorong kita, komunitas yang saling menopang kita, saling menguatkan kita. Jadi Bapak Ibu, jadi kita harus benar-benar datang kepada Yesus, bukan kepada orang lain. Orang lain hanya fasilitator yang menolong kita datang kepada Tuhan. Ya, jadi jangan andalkan manusia, jangan andalkan pendeta, jangan andalkan apalagi orang pinter. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati. Di akhir zaman ini banyak orang-orang datang ke orang pinter, bukan ke Tuhan. Kenapa? Karena mereka berpikir gini, udah ke gereja nggak ada jawaban, nggak ada solusi. Orang pinter kita dengar, tetangga misalnya datang ke orang pinter, hitungan hari udah dijawab. Utang-utang selesai. Sementara kita ke gereja, kita bergumul, kok nggak ada jawaban. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan mudah tawaran-tawaran yang mudah yang bikin kita buta. Tawaran-tawaran yang mudah yang buat kita benar-benar lupa sama Tuhan. Ya, jadi itu yang kedua, jadi ya datang kepada Yesus. Yang kedua, jadi ada firman, ada ini dikatakan, John Piper dikatakan, Yesus tidak datang ke dunia utamanya untuk membawa agama atau aturan yang baru. Yesus datang untuk menawarkan dirinya demi sukacita yang abadi bagi diri kita dan untuk mengerjakan apa yang harus Yesus lakukan, termasuk mengalami kematian demi menyingkirkan setiap penghalang kepada sukacita yang abadi di dalam Dia. Nah Bapak Ibu, Yesus itu mati bukan untuk kepentingan Tuhan loh. Jelas ini dikatakan John Piper dikatakan gini, Yesus datang untuk menawarkan dirinya demi sukacita abadi bagi diri kita. Jadi Yesus mati itu bukan untuk kepentingan Dia, tapi Yesus mati itu supaya kita tuh ngalamin sukacita. Yesus sampai rela mati, sampai benar-benar mengalami kematian, dikatakan sampai menyingkirkan semua tiap penghalang kepada sukacita yang abadi. Jadi benar-benar Yesus tuh mati itu karena kita. Karena Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Nah maka dikatakan ayo kita sama-sama datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayat 29 dikatakan gini, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Terus kita berpikir begini, kita ini punya problem Pak, punya masalah, kenapa dikasih kuk lagi? Kuk itu alat yang untuk narik dipasang di kepala sapi atau lembu untuk ngebajak, untuk narik bajak.
untuk tahan beban. Itu kuk. Nah, kenapa kok dikasih kuk lagi? Tapi dikatakan gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Bapak Ibu kalau dalam bahasa ininya dikatakan pikulah kukku. Jadi kuknya Tuhan. Nah, Bapak Ibu jelas dikatakan gini. Di sini dikatakan dan belajarlah padaku. Nah, ini Bapak Ibu yang penting dalam kehidupan kita. Kita tuh diajar harus ikutin iramanya Tuhan. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang di dunia ini Bapak Ibu kalau kita lihat aja ya, misalnya kalau kita lihat di kota Jepang. Iramanya itu cepat sekali. Jalannya cepat banget, pokoknya cepat aja. Kalau kita lambat, ketinggalan kita. Terus mungkin aja di tempat-tempat tertentu iramanya lambat. Ya kan, jalannya santai-santai semua, nggak buat apa-apa. Terus kita maksain diri kita cepat, kita juga lelah loh. Nah jadi Tuhan ngomong gini, pikulah kukku yang kupasang, artinya benar kita taruh kuknya Tuhan dalam kehidupan kita. Terus dikatakan, dan belajarlah padaku iramanya ini, iramanya Tuhan. Seperti waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu ada namanya tiang awan, tiang api Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya tiang awan itu ada, artinya kita suruh beristirahat. Tapi kalau kita paksain diri kita untuk jalan terus Bapak Ibu, banyak masalah terjadi. Karena bukan Tuhan yang suruh, tapi kalau tiang api itu ada, kita tidur-tiduran, kita nggak buat apa-apa Bapak Ibu, kita juga punya masalah. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, irama kehidupan setiap orang itu berbeda-beda. Dan saya katakan gini, kuk yang Tuhan pasangkan itu untuk setiap orang itu berbeda-beda. Tuhan tahu pribadi lepas pribadi kita. Nah maka dikatakan, kalau kita benar-benar bergerak secara serasi dengan iramanya Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, itu akan mendatangkan keteduhan dalam jiwa kita. Itu akan mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Itu akan membuat kita istirahat. Nah kadang-kadang kita nggak sadar, kita ini tiap hari kita kerja, kita gerasak-gerusuk apa, buat apa segala macam. Tapi kita nggak pernah ikutin iramanya Tuhan. Kita nggak pernah ikutin apa sih yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita juga nggak pernah tanya sama Tuhan. Nah maka dikatakan, ayat ke-29 tadi, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar pada Tuhan. Nah dikatakan gini, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam iramanya Tuhan, kalau Tuhan suruh bergerak, ayo jalan. Jangan diam. Kalau Tuhan suruh diam, jangan bergerak. Ya sama dengan Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong gini ya, kalau kita hidup dengan beda irama, hidup kita pasti nggak enak, stres. Misal contoh, kalau kita di rumah makan, Bapak Ibu perhatiin lah, kalau rumah-rumah makan Sunda, Jawa itu biasanya kalau di setel musik, musiknya itu pasti santai. Nadanya pasti pelan. Kenapa pelan? Supaya Bapak Ibu bisa lama-lama di situ. Ikutin iramanya. Tapi kalau Bapak Ibu makan cepet-cepet, nggak nikmat. Tapi Bapak Ibu kalau tempat datang ke supermarket atau ke mall-mall tertentu, yang musiknya cepet aja, Bapak Ibu udah nggak betah di situ. Pasti pengen cepet-cepet, beli cepet-cepet, pulang. Iramanya ada. Nah saya percaya juga Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, sehari-hari itu ada iramanya. Kita nggak mungkin nyetel lagu keroncong, terus kita joget-joget, dangdutan segala macam. Itu nggak mungkin. Bapak Ibu stres juga nanti, orang ngomong gini, itu orang aneh ya. Lagunya begitu kok breakdance-an. Kan orang ngomong aneh. Nah sama dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tuh terlihat aneh, tapi kita nggak sadar. Waktu irama yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, waktu Tuhan suruh belajar pada Tuhan. Maka itu saya katakan gini, kalau kita benar-benar pengen ngalamin pemulihan, kita dikatakan datang kepada Tuhan. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, kita nggak mau ikutin apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita punya pikiran sendiri, kita punya cara sendiri, dan kita nggak pernah mengikutin Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Dan kita berpikir dengan banyak pelayanan, dengan banyak berbuat hal-hal yang kita pikir ini menyenangkan Tuhan. Belum tentu. Kadang waktu Tuhan tuh suruh kita diam. Kadang waktu Tuhan suruh kita merenung. Kadang waktu Tuhan suruh kita puasa. Kadang waktu Tuhan suruh kita doa. Tapi kita nggak mau ngelakuin.
Kita berpikir semakin kita aktif, semakin kita giat, semakin kita berusaha semaksimal mungkin. Kita berpikir. Kita lebih damai. Kita lebih senang. Kenyataannya enggak Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita nggak pernah ikutin iramanya Tuhan. Ya, maka saya ulangi lagi katakan, pikulah kukku yang kupasang. Nah Bapak Ibu Saudara, kuk yang Yesus berikan itu mudah. Kenapa dikatakan mudah? Karena Yesus itu kalau kasih kuknya kepada kita, hal itu akan membuat kita produktif. Hal itu akan membuat kita mengalami istirahat. Hal itu diberikan kepada kita supaya kita mengalami refresh, disegarkan. Hal itu diberikan kepada kita supaya kita mengalami ketenangan. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi benar-benar kuk itulah yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Nah sekarang tinggal Bapak Ibu pilih. Mau nggak kita dengan rendah hati mengakui keberadaan kita? Nggak usah malu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita malu ya. Tahu orang ngomong gini, gue ketahuan belangnya. Bapak Ibu, saya katakan gini, lebih baik Bapak Ibu ketahuan belangnya sekarang daripada Bapak Ibu ketahuan belangnya di pintu surga. Langsung ditolak. Lebih baik Bapak Ibu mengalami kelembutan sekarang. Artinya dibentuk sekarang, diproses sekarang daripada nanti. Nah maka saya katakan, ayo Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak mau mikul kuk bersama Tuhan dan mengikuti irama Tuhan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita, kita tidak akan mendapatkan irama yang membuat kita istirahat. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu boleh contohin. Saya kasih contoh aja, Bapak Ibu nanti boleh praktekin di rumah. Kalau Bapak Ibu mau tidur, benar-benar tidur, jangan coba-coba setel musik rock sebelum tidur. Bapak Ibu pasti nggak tidur lah. Yakin saya nggak tidur. Pusing tuh kepala. Benar. Saya juga belum pernah ketemu di mana-mana Bapak Ibu, musik penghantar tidur, itulah rock, itu belum pernah ketemu saya. Lu beneran, belum pernah ketemu saya. Yang ada juga lagu-lagu teduh, tenang. Kenapa seperti itu? Kenapa Tuhan suruh kita ikutin irama Tuhan? Karena irama Tuhan adalah irama yang terbaik yang membuat kita istirahat. Maka saya katakan tadi, kalau kita benar-benar mau datang kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bukan sekedar beribadah ke gerejanya, tapi kita nggak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya katakan kita nggak pernah ngalamin istirahat dalam kehidupan kita. Nah maka dikatakan, saya ulangin lagi, dikatakan gini, pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar dari Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar belajar, kita praktekin apa yang kita pelajarin. Kita nggak bakal ngalamin kemajuan Bapak Ibu Saudara. Jujur saya katakan, kita nggak pernah ngalamin kemajuan kalau kita benar-benar nggak mau ikutin iramanya Tuhan. Kalau kita nggak pernah ikutin apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau ngalamin kebahagiaan, kalau kita mau ngalamin sukacita, ikutin irama Tuhan. Bapak Ibu pasti ngalamin ketenangan. Bapak Ibu pasti ngalamin kedamaian. Bapak Ibu pasti ngalamin sukacita. Pasti. Bapak Ibu boleh coba. Ya jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar ngalamin kelelahan, kita ngalamin kelusuhan, kita bosan mungkin dengan gereja. Kita mungkin juga ada beberapa orang yang bosan ke gereja. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Jadi nggak ada cara yang lain. Datang dengan kerendahan hati. Nah, ada beberapa langkah praktis Bapak Ibu untuk kita bergerak sama dengan Kristus yang sudah kita pelajarin 2 bulan lalu. Ya kan, 7 disiplin rohani. Jadi yang pertama itu waktu hening, silent dan solitude. Yang kedua merenungkan firman Tuhan.
Merenungkan firman Tuhan itu bukan sekedar baca, tapi benar-benar membaca, refleksikan, terus respon kita, terus kita benar-benar mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Terus yang kedua, doa yang menumbuhkan kelakapan dengan Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, melakukan ibadah harian. Yang kelima, melakukan puasa secara berkala. Yang keenam, melakukan sabat secara berkala. Yang ketujuh, terlibat dalam komunitas rohani. Nah, saya berharap dalam kesan kita saling mendorong ini. Di kesannya Lia udah mulai digalakan tentang ibadah hariannya. Nah, saya berharap kita benar-benar ayo sama-sama kita saling mendorong. Ini yang buat kita benar-benar ikutin irama Tuhan. Nah, maka itu Bapak Ibu di ayat yang terakhir dikatakan gini, kalau kita benar-benar ikut irama Tuhan dikatakan, kalau kita benar-benar mau pasang kuknya Tuhan, kalau Tuhan ke kanan kita ikut ke kanan, kalau Tuhan ke kiri kita ke kiri. Coba Bapak Ibu bayangin, kalau Tuhan ke kanan kita ke kiri, betapa capeknya hidup kita. Betapa nggak produktifnya hidup kita. Bapak Ibu bisa bayangin, seandainya waktu itu bangsa Israel di bawah Tuhan keluar tanah Mesir, nggak pernah ikutin tiang awan, tiang api. Betapa menderitanya orang Israel waktu itu. Tapi dia ikut, ketika mau bangun jam berapa, kalau tiang api udah keluar, nggak banyak bersungut-sungut, nggak banyak nanya, nggak banyak ini, nggak mikir tentang ini. Dia tahu ini yang terbaik yang Tuhan berikan, dia jalan. Dia nggak pernah berpikir masih kuatkah, masih punya tenaga ekstra kah ketika tiang awan itu datang. Dia istirahat. Dia nggak banyak tele-tele, nggak banyak apa-apa. Bapak Ibu bisa bayangin nggak, seandainya baru hitungan, baru pasang pantek tenda, dan mendadak tiang awan, tiang api datang, dia harus cabut semua tendanya, dia harus benahin dan harus berjalan. Ketika dia berjalan beberapa mil, mungkin beberapa kilometer, tiang awan timbul, dia harus pasang tenda lagi untuk istirahat. Saya katakan begini, bukan Tuhan kurang kerjaan buat dia, buat orang Israel. Seandainya Tuhan beri irama-irama dalam kehidupan kita, dan iramanya mungkin yang kita pikir nggak sesuai dengan yang kita mau, Bapak Ibu percayalah, itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Itu waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita bangun manusia rohani kita. Kita deketin diri kita sama Tuhan. Ingat, nggak ada satu pemulihan yang pernah terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Nggak ada pemulihan yang pernah terjadi tanpa kita pernah merendahkan hati kita datang kepada Tuhan. Nggak ada pemulihan yang pernah terjadi kalau kita nggak pernah mau terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Kita benar-benar terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara, jadi saya percaya jiwa kita nggak bakal lelah lagi, dan kita akan mengalami harapan baru dalam kehidupan kita, dan kita mengalami pemulihan dalam kehidupan kita kalau kita mau datang kepada Tuhan. Ya kan, kalau kita udah mau datang sama Tuhan, ayo Bapak Ibu, belajar memaksakan diri kita ikutin apa yang Tuhan mau. Artinya saya percaya kehidupan Bapak Ibu pasti berubah. Kehidupan Bapak Ibu pasti mengalami perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu akan mengalami kebahagiaan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya, relasi dengan Tuhan merupakan harapan bagi jiwa yang lelah. Memiliki relasi yang dipulihkan dengan Tuhan adalah karena anugerahnya, bukan karena kita berhak atau pantas, tapi memelihara relasi dengan Tuhan adalah tanggung jawab kita. Nah Bapak Ibu, saya katakan gini, untuk melakukan 7 disiplin rohani tadi itu tanggung jawab kita. Untuk menerima anugerah, kebahagiaan, istirahat, itu Tuhan. Tugas kita cuma ngelakuin aja 7 rohani itu. Ikutin irama Tuhan. Kalau Tuhan suruh diam, diam. Kalau Tuhan suruh ngomong, ngomong. Kalau Tuhan suruh jalan, jalan. Kalau Tuhan suruh berhenti, berhenti. Nah, saya berharap ya nanti dikesan dipraktekin ke-7 hal disiplin rohani tadi, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ngelakuin tadi karena kasih kita kepada Tuhan, saya percaya kita pasti ngalamin kebahagiaan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup kita dapat diumpamakan seperti dalam satu orkestra, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang dirijen yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kita adalah pemain-pemainnya. Ada yang memegang alat musik bermacam-macam dalam kehidupan kita. Tapi selama kita nggak pernah ikutin dirijennya, kalau kita menyanyikan musik dengan nada yang berbeda, orkestra itu akan menjadi kacau balau. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita fokus kepada dirijennya, kita mengikuti apa petunjuk daripada dirijennya, saya percaya itu akan terjadi satu harmoni yang baik dalam kehidupan orkestra tersebut. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita selalu mengikuti petunjuk Tuhan sebagai dirijen dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, alat apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya dalam kehidupan kita, kita akan menciptakan satu harmoni-harmoni yang baik, yang benar-benar membuat jiwa kita tenang, teduh, dan kita mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menjanjikan kelegaan dalam kehidupan kita, kalau Tuhan menjanjikan istirahat dalam kehidupan kita, kalau kita benar-benar mau datang kepada Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, kita bukan sekedar datang sama Tuhan, tapi kita benar-benar mau memberi hidup kita. Kita mau memberi diri kita mau menjadi pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang lemah lembut adalah pribadi yang mau diajar, yang mau dibentuk. Selama Bapak Ibu mengeraskan hati pikiran Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu gak pernah dibentuk dan Bapak Ibu merasa benar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, selama itu juga Bapak Ibu dapat dikategorikan menjadi pribadi yang mapan. Pribadi yang mapan adalah pribadi yang gak pernah berubah lagi dan justru mengalami kemunduran dan tidak mengalami hal-hal yang maju kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, siapapun kita di tempat ini, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Hanya Tuhanlah pribadi yang sanggup memulihkan kita. Hanya Tuhanlah pribadi yang sanggup menolong kita, yang memberi istirahat yang sejati dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami ketenangan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami kesegaran dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami kebugaran dalam rohani kita. Biarlah hari-hari kita, hari-hari di mana kita melihat sang dirijen dalam kehidupan kita, yaitu Kristus dalam kehidupan kita, di mana kita benar-benar mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Coba kita bertanya sama diri kita sendiri. Masih butuhkah kita kepada Tuhan? Kalau Bapak Ibu katakan masih butuh Tuhan, mari Bapak Ibu kita sama-sama kita cari Tuhan. Ketika Bapak Ibu benar-benar mau cari Tuhan dengan satu komitmen, Tuhan, aku mau melakukan apapun yang Tuhan kehendakin untuk aku lakukan. Sekalipun aku harus merendahkan hatiku, sekalipun aku merendahkan diriku, sekalipun aku harus mengalami penghinaan, kehinaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu gak pernah mengikuti iramanya Tuhan, kita akan mengalami kelelahan demi kelelahan dalam kehidupan kita. Nampaknya di awal ketika kita merendahkan hati, ada hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Justru ketika Bapak Ibu berani ngelakuinnya, Bapak Ibu akan mengalami kelegaan. Contoh, ketika Bapak Ibu mengalami persoalan demi persoalan kepada orang lain, dan Bapak Ibu gak berani ngambil langkah untuk mengampunin. Ketika Bapak Ibu gak mengampunin, Bapak Ibu mengalami satu hal yang buat Bapak Ibu stres. Kepikiran sepanjang hari yang buat Bapak Ibu gak bisa istirahat. Dan kita berpikir, ngapain saya minta ampun, ngapain saya minta maaf, ngapain saya mengakuinya. Siapa dia, siapa saya. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memaksakan diri untuk berani ngambil satu keputusan, merendahkan diri, mengampuni, melepaskan pengampunan, berdoa dibuat dia. Di awal mungkin gak ada rasa sejahtera, tapi ketika Bapak Ibu berani melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara,
Bapak Ibu akan mengalami kelegaan. Bapak Ibu akan mengalami sukacita. Bapak Ibu akan mengalami kebahagiaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, hati kami terbuka di mata-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak ada perkara yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah tiap kami Tuhan Kau koreksi Tuhan Yesus. Biar setiap kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut dan rendah hati seperti Engkau ya Yesus. Ajar setiap kami Tuhan, supaya kami terus mau belajar Tuhan kepada-Mu Tuhan Yesus. Supaya kami boleh mengalami kelegaan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mengalami istirahat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah situasi yang ada, di tengah-tengah akhir zaman ini Tuhan, kami mungkin mengalami kelelahan, kami mengalami keletihan, kami mengalami kelesuan, kami mengalami kelemahan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami butuh pribadi Yesus yang selalu menawarkan diri untuk supaya kami boleh mengalami kelegaan, supaya kami boleh mengalami sukacita. Engkau sebagai sumber air yang hidup, yang menyegarkan kami. Bahkan Engkau juga sebagai roti yang hidup, yang memberi kehidupan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus Tuhan. Kami boleh mengalami kelegaan daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau bawa beban hidup kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pergumulan keluarga kami juga mau serahkan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau merendahkan hati kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau merendahkan diri kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau melakukan Tuhan apa yang Kau kehendaki supaya kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Bahwa setiap kami Tuhan terus bertumbuh Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan terus mengalami Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau menikmati perjamuan kudus Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Berkati setiap kami, ampuni kami Tuhan akan pelanggaran kami, akan dosa kesalahan kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami mau melakukan itu bukan karena satu faktor kebiasaan Tuhan, tapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Sadarkan kami Tuhan, perjamuan kudus adalah di mana kami boleh mengingat kasih-Mu Tuhan Yesus. Di mana kami boleh mengingat kembali Tuhan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa berkati setiap kami yang melayani. Berkati juga anggur dan roti yang di lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menikmati tubuh Kristus, kita merenungkan sebentar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus sengaja memberikan hidupnya kepada Bapak Ibu Saudara karena Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Yesus yang waktu itu sebagai pengajarnya adalah Bapa dengan kita. Yesus berani kehilangan, bahkan Yesus berani mati di kayu salib. Yesus berani menderita. Yesus berani mengalami kesusahan, mengalami cambuk, mengalami luka-luka, supaya Bapak Ibu punya hubungan dengan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita boleh mengalami relasi yang diperbaharui bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan Kau mau mati buat setiap kami karena Kau mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, di salib terjadi pertukaran Tuhan Yesus. Di mana kami seharusnya mati tapi kami mengalami kehidupan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti. Dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Darah yang menguduskan kami, darah yang melayakkan kami Tuhan. Oleh darah-Mu juga Tuhan kami boleh peroleh pengampunan dosa kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan darah-Mu telah menyertai dalam kehidupan kami, menjadi komitmen baru kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa kami mau belajar daripada-Mu Tuhan. Kami mau lemah lembut, kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan seperti Kau juga mengajar kami Tuhan. Bahwa Tuhan waktu datang di dunia Dia berani meninggalkan tata Allah Bapa. Dia merendahkan diri seperti menjadi manusia. Bahkan di tengah-tengah menjadi manusia Dia berani memberikan dirinya untuk disalib. Bapa, kami berdoa Tuhan. Biarlah pagi hari juga kami boleh menyadari Tuhan bahwa kami ini bukan siapa-siapa Tuhan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami gak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Biarlah kami berani kehilangan jati diri kami Tuhan. Ketika Kau dimuliakan Tuhan, ketika Kau ditinggikan Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan. Bahwa setiap kami terus memandang salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa kita mengalami kelelahan dalam kehidupan kita. Kita berdoa dan berdoa, tapi seakan-akan jawaban doa nggak ada. Tuhan katakan, jangan lelah, sebentar lagi kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah kami semua Tuhan, kami tidak mengalami kelelahan lagi Tuhan, karena kami punya Yesus dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari-hari kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib yang memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bentuk kami Tuhan, jadikan kami, sadarkan kami Tuhan, bahwa kami adalah alat-Mu di tangan-Mu Tuhan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapak, kami mau kembali kepada irama-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah menyimpang. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah melanggar akan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami kembali mengangkat komitmen kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau memberi hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau melakukan perkara-perkara yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami boleh menyukakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kita yang percaya ada harapan yang baru untuk kita boleh mengalami pemulihan, berkata amin. Terus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.